Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurholis, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Salam sejahtera, sehat-sehat untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungannya, lalu sehat selalu, jaga kesehatan dalam kondisi yang seperti ini. Semoga kita dijauhkan dari malapetaka atau COVID-19 ini. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, di sini Bapak akan membacakan KD atau kompetensi dasar yang dalam pembelajaran kali ini. Salah satunya yaitu menganalisis pengertian kebudayaan Indonesia. Kedua yaitu merekonstruksi manfaat kebudayaan yang ada di Indonesia gitu ya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kali ini, apa sih tujuan pembelajaran? Kita belajar kebudayaan tuh untuk apa gitu. Nah, untuk tujuannya yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mampu mengamalkan nilai-nilai kebudayaan yang dipelajari dalam kompetensi pembelajaran. Nah, siswa juga diharapkan mampu menguasai nilai-nilai kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Nah, baiklah, itulah kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Dalam suatu pembelajaran itu harus mempunyai tujuan. Apa sih tujuan kita belajar? Nah, tujuan itulah yang harus kita capai. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan. Apa sih kebudayaan itu? Gitu. Untuk apa sih kita mempelajari kebudayaan? Kita mempelajari kebudayaan, suatu kebudayaan itu agar di mana masa yang akan datang satu kebudayaan lama itu tidak hilang begitu saja, dimana anak cucu kita itu harus merasakan kebudayaan lama yang kita rasakan. Oh, dulu tuh ada loh kebudayaan ini. Nah, untuk masa cucu kita, anak cucu kita itu jangan sampai mereka hanya mendengar ceritanya saja gitu. Jadi kita di sini mengulas kebudayaan bisa dibilang kebudayaan tradisional gitu ya. Entah baik itu alat musik, entah itu tarian, entah itu bahasa-bahasa, nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. Di sini sebelum Bapak masuk ke kebudayaan yang ada di Indonesia, Bapak di sini akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan terlebih dahulu. Pengertian kebudayaan di Indonesia terlebih dahulu, patut kita memahami arti kebudayaan itu. Nah, kebudayaan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta yang disebut budaya itu ya. Tulisannya BUDHAYAH. Nah, budaya yang dalam bentuk jamak berarti itu budhi. BUDHI, budi, yang berarti budi atau akal. Jadi budaya itu sebuah akal gitu ya. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan kultur ya, kultur atau budaya. Nah, budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh. Budaya adalah suatu pola hidup yang menyeluruh. Budaya itu bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Jadi budaya itu bersifat luas gitu, menyeluruh, itu dari unsur-unsur budaya yang meliputi
sosial budaya, kegiatan-kegiatan manusia seperti misalkan gotong royong atau seni-seni tari. Nah, itu termasuknya budaya gitu ya. Sedangkan perwujudan dari kebudayaan tersebut, perwujudannya gitu ya, adanya seperti benda-benda. Apa sih perwujudan benda-benda tuh? Nah, benda-benda misalkan ya dari alat musik, kita ngambil dari kebudayaan Jambi misalkan. Apa sih alat musik kebudayaan Jambi? Seperti kompangan. Nah, itu alat musik kebudayaan Melayu Jambi, itu salah satunya. Kalau misalkan kita ambil dari provinsi lain, misalkan Jawa atau Jawa Barat, apa suling, kecapi. Nah, itu termasuknya benda-benda. Atau misalkan kita ambil dari Padang, apa sih bansi. Nah, itu termasuknya benda-benda. Atau kuda lumping sekaligus tari-tarian. Nah, itu juga bisa benda-benda yang diciptakan oleh manusia atau makhluk hidup. Nah, di sini Bapak membawa sebuah alat musik dari Jawa Barat atau Sunda. Nah, nanti Bapak akan praktekkan. Nah, sebelum itu, Bapak contohkan. Dan ini merupakan alat musik yang dibuat oleh manusia, oleh makhluk hidup, ya kan? Gak mungkin kan gaib tiba-tiba, ada nih alat musik, ya, kan nggak bisa gitu, nggak bisa. Misalkan, oh ini alat musik buatan dari jin. Nah, itu kayaknya ajaib. Jadi, perwujudan dari budaya itu adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia atau makhluk hidup itu sendiri gitu ya. Contohnya alat musik tadi, bahasa kan juga diciptakan oleh manusia gitu kan. Kayak misalkan bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa apa lagi? Bahasa apa lagi? Jambi, Melayu, Arab. Nah, itu termasuknya kan buatan dari manusia gitu kan. Kalau Arab itu udah dari surga. Seni-seni, tari-tarian, nah, itu termasuknya adalah perwujudan dari budaya-budaya gitu. Masyarakat Indonesia ini terdiri dari banyak suku bangsa gitu di Indonesia. Bisa dibilang lebih dari 13.000 pulau. 13.000 pulau. Nah, bayangkan lah. Daripada kalian ngitung pulau-pulau yang ada di Indonesia, mending kalian percaya aja. Mending kalian percaya aja, oh iya gitu. Nah, setiap suku bangsa itu memiliki identitas, suku, sosial budayanya masing-masing atau identik dengan suku budaya sendiri. Misalkan ada suku Sunda, suku Jawa, suku Melayu. Nah, itu adalah keragaman budaya gitu yang ada di Indonesia. Seperti adat istiadat, misalkan adat istiadat apa, tari-tarian. Misalkan dari Kerinci ada rantak kudo. Nah, misalkan dari Melayu apa, dari Jawa apa. Nah, itu termasuk kebudayaan, tradisi atau kepercayaan yang ada di Indonesia juga kan beda-beda. Nah, termasuk adalah budaya gitu kan. Meliputi kebudayaan lokal yang beragam gitu. Kebudayaan yang ada di Indonesia itu beragam-ragam, seperti kayak gimana ya, keberagaman gitulah. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan salah satu kebudayaan tradisional yang ada di Indonesia. Walaupun ibaratnya Bapak tuh bukan orang Sunda atau apa gitu kan, seenggaknya Bapak tidak melupakan salah satu contoh kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Nah, Bapak di sini akan mencontohkan salah satu kebudayaan, karena Bapak mau menyontohkan apa, kebudayaan Melayu gitu kan, kompangan atau hadroh gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Nah, harus bawa alat besar-besar gendong kan, itu termasuknya kayaknya aduh sulit. Kalian juga nggak mungkin bisa. Aduh, anak murid-murid sekarang mah HP, aduh payah. Cobalah jangan sampai kalian tuh melupakan sejarah tradisional. Seenggaknya kalian tuh sedikit-sedikit
entah itu mau kebudayaan Jambi, entah itu mau kebudayaan orang provinsi lain. Nah itu cobalah kalian belajar dikit, entah itu dari datuk kalian, entah itu dari nenek buyut. Coba belajar ya. Nah di sini bapak akan mencontohkan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia atau dari suku Sunda atau Jawa Barat ya. Nah sini bapak akan mencontohkan satu lagu kebudayaan atau Sabilulungan. Nah itu coba kalian cari sendirilah kebudayaan lagu Sabilulungan di YouTube banyak ya. Kalau bapak ini cuma mencontohkan kalian aja. Nah contoh dulu pemanasan bung ya. Yuk kita mulai. Salah satu musik atau alat musik suling. Nah, itu kalau misalkan nggak enak ya minta maaf gitu kan. Karena di sini juga bapak sama-sama seperti kalian belajar. Bapak juga bukan orang Sunda gitu kan. Nah, jadi ya bapak juga masih kurang menguasai. Nanti kita belajar sama-sama lah ya. Minta ajarin sama bapak seni kebudayaan. Suruh ngajarin. Sedangkan untuk manfaat gitu ya, kita lanjut pembelajaran untuk manfaat keberagaman kebudayaan untuk Indonesia sendiri gitu kan. Salah satu manfaatnya yaitu bagi manusia, entah itu dari Indonesia, fungsinya satu, memperkaya pembendaharaan. Nah itu termasuknya memperkaya perbendaharaan itu ya. Kayak misalkan adanya orang Bugis atau orang bule masuk ke Indonesia, itu kan harus membayar. Nah itu memperkaya kebudayaan yang di Indonesia. Dua, potensi keberagaman kebudayaan dapat dijadikan objek wisata atau tujuan wisata, kayak yang tadi contoh yang pertama gitu kan. Jadi dimana misalkan di Jambi itu ada kebudayaan Arab Melayu. Nah, Arab Melayu itu menjadi ada orang misalkan dari orang Thailand gitu kan. Orang Thailand, oh di Jambi ada kebudayaan Arab Melayu. Arab Melayu itu kayak gimana sih? Nah, gitu. Jadi mereka tuh serasa ingin tahu gitu. Nah, kebudayaan yang ada di Jambi itu ada ini loh. Nah, kita harus mencari, menguak gitu kan kebudayaan-kebudayaan. Pas dia ingat, ini jadi objek wisata, objek tersendiri gitu. Misalkan kayak contoh kehidupan bapak sendiri gitu ya. Contoh kehidupan bapak dulu, bapak waktu aliyah di Tasik, itu ada namanya pertukaran atau studi banding antara orang Thailand dengan orang Indonesia, sekolah bapak gitu kan. Dari sekolah bapak ke Thailand, dari orang Thailand ke Indonesia, dan mereka itu sangat
sangat-sangat mengagumi kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa Barat. Di situ ada kebudayaan angklung, suling, apa tuh namanya, wayang golek gitu kan. Nah, mereka tuh menggiurkan, ini bagus banget gitu kan. Nah, jadi mereka itu sampai bisa dibilang 3 kali bolak-balik hanya untuk ke tempat seni itu gitu. Nah, itu termasuk suatu potensi keberagaman yang ada di Indonesia itu menjadi sebuah hal yang wow gitu. Nah, untuk ketiga, pemikiran yang timbul dari sumber daya alam masing-masing daerah dapat dijadikan acuan masyarakat. Jika kebudayaan itu difasilitasi, maka keberagaman yang ada di Indonesia atau masyarakat itu bisa menjadikan persatuan dan kesatuan untuk masyarakat itu sendiri. Misalkan kompangan gitu kan, kompangan. Nah, kita mau membuat sebuah kebudayaan kompangan Melayu, kan nggak mungkin main kompangan itu sendirian gitu kan membutuhkan masyarakat atau tetangga lainnya untuk membantu. Ayo kita buat keberagaman. Ini fasilitasnya kita beli sama-sama, kita iuran. Nah, itu termasuknya contohnya. Terus mendorong integrasi nasional itu. Nah, itu adalah salah satu contoh atau pengertian dan manfaat keberagaman yang ada di Indonesia. Dan sini kalau misalkan apa mau Bapak contohkan lagi sekali lagi ya. Bapak contohkan sekali lagi, ini salah satu alat musik tradisional. Jadi kalian nggak harus bisa alat musik Melayu aja gitu, kalian harus belajar alat musik daerah-daerah lain. Ya namanya juga belajar, ya pasti awalnya tetap nggak bisa gitu. Jadi tetap coba belajar alat-alat musik tradisional, jangan sampai kalian itu melupakan sejarah kebudayaan. Mau itu baik alat musik, entah itu permainan tradisional zaman dulu, main kelereng, main itu gangsing yang dari kayu. Itu jangan sampai kalian lupakan. Cobalah kalian lestarikan. Kalian itu tuh jadi sebuah, kalau misalkan di dalam barang tuh ya, itu menjadi sebuah barang antik gitu. Nah, itu sebuah kebudayaan yang zaman ke depan tuh jangan sampai hilang gitu. Nah, kebudayaan itu jadikan sebuah objek. Ini loh kebudayaan asli Jambi. Ini loh kebudayaan tradisional Indonesia. Nah, itu harus kalian jaga. Ya, gitu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan mencontohkan satu lagi salah satu lagu lagi dari Sunda, yaitu Tanah Sunda gitu kan, supaya kalian itu nggak ngantuk belajar.
mungkin itu contoh yang kedua. Di sini mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari Bapak. Selebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kebudayaan Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan, kehilafan yang saya ucapkan. Kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.